Be Better with Me. Jumpa lagi dalam acara Taekwondo kita. Saya akan bincang-bincang dengan salah seorang taekwondo yang legendaris Indonesia, ya, yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Siapa dia? Kita kenal dengan sebutan Sabem Abdul Rojak Kamisopa. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Halo Sabem, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Udah lama nih Bang nggak ketemu, terus paling kita jumpa di arena kompetisi gitu ya. Ya mungkin kami ingin membawakan cerita Sabem ini sebagai inspirasi banyak orang, terutama generasi-generasi muda, yaitu bagaimana sih kiat-kiatnya, bagaimana bisa sukses gitu. Ya Sabem. Nah baik, mungkin di awal ini kami ingin mendapatkan sebuah cerita awal bagaimana Sabem Rojak ini bisa terjun ke Taekwondo. Ya, kalau cerita awal memang ya bilang sangat panjang ya. Awalnya mulai dari daerah saya sendiri, Papua sendiri ya sampai. Sabem Papua di mana Bang? Aslinya tuh di Teluk Bintuni. Oh Bintuni. Ya, Teluk Bintuni itu sekarang kabupaten baru nih ya. Udah 10 tahunan ini. Awal asal cuma mulai ikut Taekwondo pertama tuh di Sorong. Kabupaten Sorong itu. Ya kalau bilang awal ceritanya itu ya banyak ya, mungkin dari sering nonton film action dulu zaman dulu itu ya akhirnya ya saya ikut kayak bisa tendang kayak Dwi Hirugi, Dwi Chagi, terus segala macam itu. Ada teman orang Makassar, Nasrul. Nah Nasrul itu dia dari karate masuk taekwondo. Nah karena tinggal berdekatan sama saya di situ, kawan coba kau ikut itu aja taekwondo. Pada saat tahun 78 itu kan saya belum pernah dengar, belum tahu taekwondo kan kayak gimana, taunya itu karate. Nah taekwondo tuh ya banyakan tendangan, banyakan ini kan. Nah, cocok kamu ikut taekwondo katanya. Oke nggak apa-apa, saya cobalah. Berangkat itu latihan tuh ada namanya tuh daerah pelabuhan tuh Sorong Drom. Nah itu ada pelabuhan, di atasnya itu ada komplek angkatan laut. 1 tahun itu saya ikut itu, teman ini, Rojak, kalau kamu masih mau punya prestasi, coba kamu berangkat ke Jawa. Tahun 80 itu saya tiba Jakarta itu cuma 4 tahun itu, ya alhamdulillah saya bisa sampai main di Kejurda ya, bisa sampai Prapon ya, karena tekad saya, tujuan saya itu, saya datang sini bukan mau main-main, tapi saya datang sini tujuan adalah untuk taekwondo, olahraga untuk saya kan, saya ingin mau punya prestasi gitu. Ya alhamdulillah sampai di situ saya bisa sampai mewakili DKI untuk ke nasional kan pada saat itu. Mas sayangnya saya waktu itu ya nggak ikut PON ya, karena memang yang wakili kan saya, cuma ya almarhum juga sama bilang ya kamu masih muda lah, masih oke nggak apa-apa saya bilang, dan sama Jakob juga terus kasih motivasi ke saya, kamu masih muda, masih ada kesempatan. Ya mungkin rezeki saya bukan di PON, tapi rezeki saya itu akhirnya dipanggil untuk ke Pelatnas kan pada saat itu kan, tahun 85 itu pertama itu. Sebelum berangkat Asian Games itu kan 86, kita berangkat dulu ke Nepal waktu itu. Masih sabuk, di sini saya masih sabuk hijau strip kalau nggak salah, strip biru gitu. Ya mungkin dibilang paling junior mungkin saya pada saat itu ya, yang itu kan udah senior semua. Tujuan saya itu saya harus berhasil, pokoknya harus berhasil, bagaimana caranya berhasil. Ya harus berkorban segala-galanya kan, istilahnya kan. Tanpa latihan kita nggak bisa juara, ya kan. Tanpa kita menyadari untuk mengalahkan diri kita sendiri, kita tak akan bisa berhasil, tidak bisa juara. Itulah tekad saya kan waktu itu. Ya alhamdulillah tuh pada saat itu, saya juga nggak tahu kalau saya itu dipanggil
pada saat itu kan dipakai sampai masuk pelatnas itu kan. Ya saya bersyukur juga ya untuk terutama ya untuk waktu itu. Biar gimana pun juga waktu itu DKI lah masih mau memperhatikan waktu itu kan, istilahnya saya punya prestasi pertama di DKI ini. Walaupun saya sekarang udah tinggal Jawa Barat, tapi hati kecil tetap masih ada di DKI ya, karena keberhasilan saya itu di DKI pada saat itu kan. Nah, makanya saya lihat kadang-kadang teman-teman sekarang ini yang ada di DKI sekarang ini bagaimana coba kembali ke zaman dulu nih kita apa dibilang memori lagi ya kembali ya. Gimana semangat DKI kayak dulu kan, kita nggak pernah sejarah tuh gimana DKI bisa berturut-turut mendapat hasil yang bagus kan, juara umum kok sekarang ini kan agak jangan menurun ya kalau dibilang ya. Memang oke lah adalah beberapa yang ini, tapi untuk kembali ke itu lagi tuh ya pembinaan ke adik-adik ini ya seharusnya kita lebih harus memperhatikan mereka lebih supaya motivasi mental mereka harus di ini lagi gitu. Oke. Kira-kira kayak gitu. Saya pernah ngobrol dengan beberapa atlet. Mereka memaksakan diri pindah kelas. Saya bilang kenapa? Saya nggak mau ketemu seorang Abdul Razak. Jadi mereka tuh bubar dari kelas Sabem kan. Iya. Memang hari itu Sabem begitu terlalu kuat buat lawan-lawan. Kira-kira teknik andalan apa yang Sabem punya hari itu? Semua teman-teman yang ada sini semua kan mereka udah tahu. Padahal saya cuma kan ya ada 3 macam. Yang kalau saya bilang apa kok mat badat ya, counter. Semua tuh tendangan sebenarnya andalan cuma counter ya, counter. Mau Dwi Cagi kayak mau apa ya itu cuma itu aja tuh. Counter mat badat, kalau nggak mat badat Dwi Cagi, kalau nggak Dwi Hurigi, cuma itu yang dipakai 3 itu aja. Ya tapi ketiganya itu efektif ya. Efektif. Bagaimana keluarnya, bagaimana penempatannya, Sabem tuh sangat ahli gitu kan. Apa Sabem punya latihan khusus gitu barangkali? Ya kalau saya menurut teman-teman sih, saya apa mereka bilang saya punya feeling ya mungkin ya, feeling, timing. Intinya kena KO itu. Itulah bahayanya. Itu ya intinya itu aja. Pokoknya bisa semua orang semua bisa counter, bisa apa segala. Tapi satu intinya apa? Kita harus timing itu ya. Ya. Karena timing itu sangat membutuhkan ya. Sabem berarti prestasi Sabem tertinggi Asian Games. Asian Games. Dapat medali apa, Bang? Medali perak. Final lawan Saya waktu itu lawan Iran. tuan rumah. Ya. Saya juga nggak nyangka tuh kalau pada saat itu kok nama saya bisa langsung kok jadi bilang harum kayak begini kan. Saya bilang kok cuma medali kan istilahnya target yang itu kan nggak ada. Tapi pada saat itu Indonesia memang belum dapat medali semua. Iya betul. Sementara untuk taekwondo pertandingan pertama saya dari mulai beberapa hari itu kita belum ada yang dapat medali. Ya pencetus medali pertama saya dari situ yang saya langsung mengangkat teman-teman yang lain tuh akhirnya kan bisa Susana sama si siapa Yayu Basuki. Nah itu dari situ motivasi. Tenis ya? Iya gitu. Kemudian Bang, pertarungan Sabem di kompetisi yang terakhir di mana? Terakhir tuh di Manila SEA Games. SEA Games Manila tahun 91. 91. Nah itu perak saya di situ kan. Dapat perak di Iya. situ. Sabem SEA Games berapa kali ya? SEA Games 3 kali. 3 kali. Jadi sebelum di Manila di mana lagi? Jakarta. Oh 97, Ya. 97 ya? Ya Jakarta 87. 87. Jakarta, Kuala Lumpur, 91 Manila. Manila ya. Iya. Oke. Dari 3 SEA Games itu medalinya apa aja, Bang? Yang pertama cuma Jakarta aja tuh yang berhasil. Juara? Ya, selesai dari situ tuan rumah ke Malaysia, kalah perunggu, terus Filipina perak. Filipina perak. Bang, saya mewakili banyak teman-teman taekwondo ingin mendapatkan tips bagaimana sih mencapai sukses. Mungkin saya punya tips yang singkat yang bisa dipakai untuk dicermati kita pakai dalam latihan dalam membina anak-anak berprestasi. Nah, kunci utama adalah memang kita disiplin sendiri, kita hanya disiplin aja, tujuan kuncinya cuma itu aja. Kita disiplin sendiri untuk diri kita sendiri untuk mau maju tuh ya. Kedua, mental apa semua itu memang dari kita. Jangan merasa capek, jangan merasa alasan yang segala macam lah pokoknya. Nah, tujuan ya jangan tanggung-tanggung lah kalau mau jadi atlet. Ya, Situ aja.
mau jadi atlet kalau bilang istilahnya sekalian cebur ya, jatuh ke sumur sekalian, ya kan? Tuh hasilnya itu kan akan bisa ini nih. Kedua, itu yang paling utama tuh selalu mental kita yang harus kita mengalahkan, bisa mengalahkan itu yang orang teman yang lain yang punya mental kita masih bisa ini ya, tapi kalau mental kita sendiri kan keseluruhan tuh. Untuk menjatuhkan mental sendiri itu, mengalahkan mental sendiri susah. Karena apa? Godaan-godaan tuh masuk kan ke kita kan. Kita berpikir kan mau maju atau enggak. Itu kuncinya cuma itu aja. Oke, jadi saya kunci adalah disiplin ya Pak? Ya, disiplin itu. Memang itu sangat dibutuhkan sekarang. Sangat dibutuhkan. Salam Rojak, boleh gak kami tahu tentang rahasia keluarga? Misalnya kapan menikah, anaknya berapa, dan bagaimana gitu? Kalau saya berkeluarga tahun 89 lah, pas pon itu 89. Oh, 89. Ya, 89 kan selesai pon itu kan teman-teman pada ke rumah semua tuh. Ya waktu itu suami sendiri kan, waktu itu dia megang tim DKI waktu itu kan. Siap. Kan pada datang semua, teman ya Sabam juga datang itu ada hadir waktu itu. Ya itu tahun 89 itu mulai. Istrinya ketemu di mana tuh? Kalau istrinya murid juga sih. Murid juga ya. Anak taekwondo juga. Anak taekwondo juga ya. Oke. Anak taekwondo juga. Kebetulan di SMIA JP1. Oh. Yang di Abdul Muiz ya. Ya, belum tahu. Sekarang berarti putra putrinya ada 3. Ada 3. Ya. 3 kan, yang pertama Faris, kedua Fahmi, yang ketiga Fahira. Wah, semuanya pakai F. Ya, Contoh kalau Fahmi itu sebenarnya tuh demi Allah nih gak bohong saya nih. Ini ada orangnya sekarang. Ini pertama kali nama karena ya dulu kan orang bilang memang dulu kan saya masih tetap penggemar lah istilahnya sama Fahmi ya, walaupun orang mau bicara gimana ya sampai sekarang istilahnya masih berhubungan baik lah sama Fahmi, itu aja. Amin. Saya anak Rojak pertama. Demikian bincang-bincang kami dengan sang legenda inspirator taekwondo Indonesia, Sabam Abdul Rojak. Ya, kita doakan beliau selalu sehat. Amin. Dan keluarganya juga sehat dan berbahagia. Dan kita akan banyak mendapatkan pengetahuan dari beliau. Tetap semangat. Be better with me.